Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gegap gempita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian yang mempertanyakan, sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, tidaklah mengapa orang kalau memperingati hari kelahirannya sendiri berulang tahun begitu menggebu-gebu, termasuk merayakan ulang tahun orang-orang tercintanya. Kalau Nabi besar Muhammad SAW, sebenarnya beliau juga mengungkapkan rasa syukur atas hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Jadi ini sudah menegaskan A1 yang bersangkutan merayakan, mensyukuri anugerah hari jadinya. Kalau Abu Jahal saja itu orang kafir, orang yang masuk neraka, kelak tiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa karena merasa gembira atas lahirnya keponakan, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan, sana kamu menyusui keponakanku Nabi Muhammad. Jadi beliau ini menyusui dalam keadaan sudah merdeka, bukan budak lagi. Orang kafir saja bisa mendapatkan anugerah keringanan siksa, apalagi orang mukmin, tentunya anugerahnya jauh-jauh lebih besar dari semua itu. Dan kita ingat, roh Muhammad atau Nur Muhammad itu merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan, namun terakhir kali dimunculkan, dilahirkan ke alam dunia. Dan Allah berfirman, seandainya tanpa kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jadi seandainya tidak ada Nabi Muhammad pun, nanti segala yang berhubungan dengan beliau tidak akan pernah ada. Mulai dari turunnya Al-Quran, mau diturunkan kepada siapa? Nanti sampai Isra Mi'raj, mau ketemu dengan Allah bagaimana? Wong tidak ada Nabi Muhammad. Dan berbagai hal yang lain. Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling istimewa, paling mulia, tiada tanding, tiada banding. Semua yang berhubungan dengan beliau ikut terangkat kemuliaan dan keberkahannya. Jadi Nabi Muhammad diberi kitab suci yang paling baik, Al-Quran. Umatnya pun menjadi umat terbaik sepanjang zaman. Nanti masuk surga pun umat beliau adalah umat yang terdahulu, dipersilahkan masuk surga, baru umat yang lain. Dan berbagai keistimewaan lain. Dan perlu diketahui, mukjizat dari semua rasul, semua nabi itu adalah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan milik Nabi jauh lebih mulia, lebih istimewa daripada mereka. Seperti kalau Nabi Musa hanya membelah lautan, Nabi Muhammad membelah rembulan. Dan ini sudah terbukti, ada bekas retakan rembulan.
Misalnya Nabi Yusuf itu tampannya adalah ibarat separuh jagat. Kalau Nabi Muhammad SAW ibarat seluruh ketampanan adalah milik beliau. Jadi utuh sak glondong. Kemudian kalau kitab-kitab suci yang lain itu tidak ada yang hafal, tapi Al-Quran banyak yang hafal. Kitab-kitab suci yang lain akan dirubah dan hilang keasliannya, tapi kalau Al-Quran akan murni terjaga keasliannya ila yaumil qiyamah. Bahkan nanti yang di surga, nanti agama yang selamat adalah hanya Islam, dan bahasa yang terpakai di surga adalah bahasa Arab. Bukan berarti kalau yang belum bisa bahasa Arab nanti di surga lolak-lolok ngah-ngoh, bukan ya. Nanti otomatis bisa. Ya. Jadi jangan khawatir, seperti bayi begitu lahir dia kalau haus akan bisa menyedot puting susu ibunya. Atau pengantin, ya, kalau sudah dipertemukan nanti akan otomatis bisa tahu bagaimana cara membuat anak. Saya kira cukup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rawa'ul Bayan, kita buka halaman 40. Sekarang mengenai hukum yang kedua, yakni bagaimanakah ketentuan basmalah dalam sholat. Para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik yang bermadzhab Maliki, melarang membaca basmalah dalam sholat wajib, baik secara keras maupun pelan. Jadi basmalah ini tidak berlaku dalam awal surat Fatihah maupun awal surat-surat yang lain. Dan beliau membolehkan membaca basmalah hanya dalam sholat sunnah. Imam Abu Hanifah yang bermadzhab Hanafi mengatakan basmalah cukup dibaca secara pelan dalam surat Fatihah setiap rakaat sholat. Jadi pembacaan ini adalah dihukumi merupakan suatu kebaikan. Imam Syafi'i berpendapat membaca Fatihah dengan basmalah adalah wajib hukumnya, dan basmalah ini dibaca keras saat Fatihah keras, dibaca pelan saat Fatihah pelan. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal yang bermadzhab Hambali, membaca basmalah adalah dengan cara pelan, tidak disunahkan keras. Jadi masing-masing punya pendapat dan argumentasi dalil. Kemudian kalau Imam Syafi'i ini berdasarkan riwayat dari
Muawiyah, Atha, dan Tawus. Sedangkan imam-imam yang lain ini berdasarkan riwayat di mana sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Ibnu Mas'ud, termasuk madhabnya Ats-Tsauri, madhabnya Imam Malik dan Abi Hanifah, itu ya ada persamaan dalam hal pengambilan keputusannya. Hukum yang ketiga, apakah wajib membaca Fatihah dalam sholat? Ada dua pendapat. Yakni pertama, pendapat jumhur mengatakan bahwa surat Fatihah itu menjadi syarat sahnya sholat, berarti harus dibaca dalam sholat. Kalau ditinggalkan berarti sholatnya batal. Jumhur ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Ats-Tsauri. Sholat itu sudah mencukupi walaupun tanpa membaca Fatihah, namun ini tergolong merupakan suatu keburukan walaupun sholatnya tidak batal menurut mereka. Jadi menurut mereka yang penting membaca Al-Quran minimal 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Jadi untuk jumhur itu ada riwayat yang mendasari pendapat mereka bahwa sholat itu tidak bisa sah kecuali dengan membaca Fatihah. Jadi kalau tidak ada Fatihah berarti masih kurang alias belum sempurna. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Tsauri ini berdasarkan ada dalilnya juga, ya, yakni dari Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi yang dibaca cukup apa yang mudah dari Al-Quran, tidak harus Fatihah. Dan dari hadisnya, dulu ketika ada seseorang yang sholat tapi cepat sekali gerakannya, kayak pitik notol upo, tuh, itu sampai 3 kali disuruh mengulangi. Kemudian Nabi mengatakan kalau sholat itu caranya begini. Nah, di situ Nabi menggambarkan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi cukup membaca yang mudah saja dari ayat Quran, berarti diyakini ini tidak harus surat Fatihah. Kemudian ada beberapa pentarsihan di sini. Jadi untuk yang sahih adalah pendapat jumhur, yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Sebab dari dahulu surat Fatihah itu pasti dibaca dalam sholat fardu maupun sunnah. Surat Fatihah itu tidak pernah ditinggalkan dalam setiap rakaat. Kalau Imam Abu Hanifah ini termasuk aneh.
Jadi beliau mendasarkan hanya riwayat, walaupun satu orang saja cukup, semisal dalam membasuh atau mengusap kepala ya, mengusap ubun-ubun. Ini kalau menurut Abu Hanifah harus ubun-ubun ya, karena dulu ada ketika Nabi membasuh wudu dengan ubun-ubunnya. Jadi perbedaan bukan untuk dipertentangkan, namun sebagai khazanah kekayaan ilmu Islam. Semoga tidak menjadi perpecahan, namun justru mempersatukan umat Islam, masing-masing mempunyai dalil dan hujjah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.